Kenapa buah yang kita curi rasanya lebih enak daripada buah yang bisa kita dapatkan di pasaran? Buah yang dicuri itu lebih nikmat, lebih mantap, padahal kita tahu mencuri itu dosa. Dulu waktu kecil, jujur saja, saya pernah nyolong mangga tetangga. Asli rasanya lebih enak, lebih gurih, lebih nikmat daripada mangga yang dijual di pasaran. Jika sahabat punya pengalaman yang sama, fix masa kecil kalian bahagia. Sebentar, saya tidak menyuruh sahabat untuk mencuri ya. Tapi kebetulan topik kita kali ini tentang pengaruh otak bawah sadar dengan kata jangan mencuri dan rasa puas. Ketika saya duduk di bangku kuliah dulu, saya pernah belajar ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi ada 6 jenis rasa. Salah satunya adalah rasa kepuasan. Jadi ketika kita mengkonsumsi buah curian tadi, sebenarnya rasanya sama aja. Yang membuat beda adalah karena otak kita merasa puas sehingga kita merasa lebih nikmat. Dan contoh pencurian buah tadi sangat berhubungan dengan kebiasaan mencuri uang negara seperti yang dilakukan koruptor. Di akhir video kita akan menjelaskan apa korelasinya. Berbicara seputar otak manusia, tahukah sahabat bahwa otak manusia tidak mengerti arti kata jangan? Mungkin sahabat masih bingung. Sebentar, saya jelasin pelan-pelan. Begini, kita ambil contoh hewan kelinci dulu misalnya. Ketika kita mengatakan jangan ngebayangin kelinci lagi makan rumput di selokan. Sekali lagi, jangan bayangkan kelinci lagi makan rumput di selokan. Nah, sekarang apa yang Anda bayangkan? 90% orang pasti membayangkan kelinci lagi makan rumput di selokan. Oke, sekarang saya ganti kata kelinci tadi jadi kata korupsi. Maka kalimatnya jadi seperti ini. Jangan korupsi. Apa yang Anda bayangkan? 90% orang akan membayangkan korupsi. Jadi itulah alasannya kenapa semakin dilarang korupsi, semakin banyak orang yang korupsi. Mungkin sahabat protes, wah masa sih, kok bisa? Terus gimana dong solusinya? Sebentar, kita pasti ada solusinya. Kita tidak seperti buzzer yang nyinyir tanpa ada solusi. Biar lebih jelas lagi, mungkin sahabat sering baca di bungkus rokok, rokok dapat membunuhmu. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa masih banyak orang yang merokok? Bahkan pemilik perusahaan rokok adalah orang yang terkaya di Indonesia. Kembali ke contoh masalah korupsi tadi. Jadi kalau cuma kata jangan korupsi untuk mengatasi korupsi di Indonesia, it doesn't work. Percaya saya, bahkan bakalan masih banyak lagi orang yang akan korupsi. Seperti yang saya suarakan di video-video sebelumnya, solusi bagi kaum koruptor adalah hukuman mati. Tidak ada cara lain selain hukuman mati. Mungkin sahabat protes, wah sedih amat hukuman mati. Bagaimana kalau dihukum seumur hidup saja? Pertanyaannya, duit bangun penjara dan mengasih makan tahanan dari mana? Pasti dari kas negara, bukan? Kalau sebuah negara serius untuk menjadi negara superpower, harus ada yang dikorbankan. Kita ambil contohnya Cina misalnya. Indonesia ngutang ke Cina, tapi tidak tiru Cina hukum mati para koruptornya. Kenapa saya sangat getol mengutarakan koruptor di hukuman mati? Alasannya adalah biar ada efek jerah, biar negara bisa surplus dan maju. Masyarakat akan malas bayar pajak kalau pajak saja dikorupsi. Buat apa bayar pajak tepat waktu? Biar duitnya dikorupsi tepat waktu ya. Wah, enak amat ya jadi koruptor. Anjrit. Kita ambil contoh lain misalnya. Dulu saya sangat perokok berat dan sangat ketergantungan sama rokok. Kalau tidak masuk 2 bungkus rokok sehari, seperti ada yang kurang, bos. Sekarang saya tidak merokok bukan karena ada tulisan dilarang merokok di bungkus rokok, tapi ada kejadian yang membekas dulu. Kejadiannya di tahun 2014 ketika saya masih bekerja di Tangerang, Banten. Saat itu saya punya teman seperjuangan, lebih tepatnya namanya saya samarkan Doni. Dia punya orang tua yang perokok berat. Sudah bertahun-tahun bapaknya dilarang oleh dokter merokok, tapi tetap merokok. Dan hingga akhir hayatnya, orang tua Doni meninggal di perjalanan di ambulan menuju rumah sakit. Kala itu yang kebetulan saya berada di rumahnya
Doni. Saya ikut mengantarkan ayahnya Doni ke rumah sakit. Tiba-tiba ayah Doni mengalami pendarahan yang hebat hingga batuk-batuk mengeluarkan asap. Doni yang kala itu memangku ayahnya, wajahnya pucat pasi, suasana mencekam. Naas, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Doni. Ayahnya meninggal di pangkuan Doni. Nah, yang menarik, ketika ayahnya Doni meninggal, tangan sebelah kanannya masih mengepal sebungkus rokok. Di bungkus rokok tersebut ada catatan kecil, dan karena rasa penasaran saya ambil bungkus rokok itu lalu saya baca tulisannya. Kira-kira tulisannya seperti ini. Nah, ketika kamu sudah dewasa, ingat apa yang Bapak ajarkan, tapi jangan tiru yang ayah yang perokok berat. Ayah menyesal, nak. Ketika saya membaca tulisan itu, asli otak saya korslet, anjrit. Masa gara-gara rokok kita kehilangan nyawa? Wow. Memori itulah yang membekas di otak saya hingga memutuskan saya tidak merokok. Kembali ke masalah korupsi tadi, boleh disimpulkan bahwa kalau negara kita dengan serius menerapkan hukuman mati seperti di negara Cina, maka ketika kita melihat koruptor meninggal dengan cara dihukum gantung misalnya, kita lihat dengan mata kepala sendiri, maka 99% orang akan takut korupsi. Sama seperti cerita saya tadi, ketika saya melihat dengan kepala mata saya sendiri orang tua dari sahabat saya meregang nyawa hingga meninggal mengenaskan hanya gara-gara persoalan merokok, saat itu juga saya berhenti merokok. Begitu juga dengan persoalan korupsi. Gimana? Apakah kita sudah siap? Salam Profit luar biasa.